Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'du, para pemirsa radio dan ZIC TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program kajian rutin pembacaan kitab Tanqihul Qaul, yang pada hari ini kita akan membaca dari bagian pertama kitab ini. Sebelumnya mari kita doakan khususnya penyusun kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Semoga hasil karya beliau ini menjadikan sebab bagi Allah mendapatkan ridho dan mengantarkan beliau penyusun kitab ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga orang-orang tua kita, guru-guru kita, semoga mereka Allah angkat derajatnya dan Allah jadikan kuburnya sebagai taman surga. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masyaikhina muallimina fid din, khususan la ruh muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Annallahal karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadis Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Syekhul Muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'ala, yang telah menjadikan ahadisan nabi, hadis-hadis nabi, an-nabiyil mustafa, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, fil ihtidai, di dalam memberikan petunjuk, mislan nujumi, seperti bintang-bintang. Maksudnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan hadis-hadis Nabi itu sebagai petunjuk bagi kita. Asy-Syaikh Musannif rahimahullah mengatakan di sini, Nabi Muhammad an-Nabiyil Mustafa, Nabi pilihan atau manusia pilihan yang Allah turunkan ke bumi untuk menjadi rahmat bagi umat manusia. Sebagai manusia pilihan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memiliki kekhususan dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Dalam hadis yang beliau langsung sabdakan, haddatsana Jabir bin Abdullah qala, menceritakan kepada kami Jabir bin Abdullah berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Ini Nabi, kekhususan Nabi yang langsung disampaikan oleh Nabi.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Apa itu? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut di dalam hati musuh-musuhku selama dalam jarak 1 bulan perjalanan. Ini kekhususan Nabi, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musuh-musuh Nabi itu ketika akan bertemu Nabi itu sudah ada dalam hati mereka rasa takut kepada Nabi meskipun mereka masih jauh. Jaraknya masih 1 bulan perjalanan mereka untuk ketemu Nabi, tapi sudah ada rasa takut dalam hati mereka. Pada saat itu perjalanan itu dengan kaki atau jika berkendaraan dengan unta gitu ya. Begitu lama perjalanan itu, tapi itu sudah timbul rasa takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Nabi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikan untukku bumi itu sebagai tempat sujud dan suci. Jadi kalau umat-umat terdahulu itu pelaksanaan peribadatannya di tempat-tempat khusus, yang tidak boleh selain tempat itu seperti di gereja-gereja mereka, di vihara-vihara, di biara-biara dan sebagainya. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya, dimanapun saja dia beribadah, sholat umpamanya, dimanapun dia sholat di muka bumi ini, selama itu tempatnya bersih dan suci, itu dibolehkan. Wa tahuran. Dan Allah jadikan bagi Nabi Muhammad SAW itu bumi atau tanah itu adalah suci. Boleh dipakai untuk bertayamum sebagai pengganti air jika tidak ada air. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Maka siapa saja ya, orang laki-laki dari umatku yang mendapatkan waktu sholat, yang sudah datang kepada yang waktu sholat, falyusalli, maka dia sholatlah di mana saja di muka bumi itu. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku kata Nabi ghanimah, harta rampasan perang. Kalau umat-umat terdahulu itu tidak dihalalkan begitu ya. Wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kafatan. Nabi-nabi terdahulu itu diutus khusus untuk kaumnya. Nabi Nuh untuk kaumnya, Nabi Lut untuk kaumnya, Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, ilan nasi kafatan. Wa utitu syafa'ah, dan aku kata Rasulullah diberikan syafaat yang akan nanti diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa contoh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-Mustafa, manusia pilihan yang Allah pilih untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini, memiliki kekhususan-kekhususan. Fil ihtidai, nah hadis-hadis itu di dalam memberikan petunjuk, mithlan nujumi, seperti bintang-bintang. Ini perumpamaan, saudara-saudara sekalian. Pada zaman dahulu ketika teknologi belum canggih seperti sekarang ini, untuk melihat arah atau menentukan arah, ya, maka orang-orang dahulu itu menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk arah, terutama
ketika dalam pelayaran begitu. Dalam pelayaran itu menggunakan navigasi melalui petunjuk-petunjuk bintang. Karena di rasi bintang itu, kalau bintang ini bersinar itu menunjukkan arah utara. Kalau bintang ini bersinar itu menunjukkan ke barat. Bintang ini bersinar, letak posisinya di sebelah sini, begitu, itu menunjukkan arah utara. Dan lain sebagainya. Sehingga dengan berpedoman kepada bintang-bintang itu, orang yang sedang mengadakan pelayaran di lautan tidak tersesat, tidak salah arah, tidak salah jalan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Al-Musannif, Al-Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi dalam kitab ini, bahwa hadis-hadis Nabi itu fil ihtida, di dalam memberikan petunjuk, seumpama bintang yang memberikan petunjuk untuk arah itu. Artinya, dengan berpedoman kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan salah jalan, kita tidak akan salah arah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Atau artinya, Tuhan hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasuluhu, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Alladzi a'tahu asraral ulumi, yang Allah memberikan kepada Nabi Muhammad asraral ulum, rahasia-rahasia ilmu. Asrar artinya rahasia-rahasia. Ya, rahasia itu adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak diketahui orang lain, atau sesuatu yang belum atau sukar dipahami oleh orang. Itu namanya rahasia, begitu ya. Ini susah sekali nih, apa sih ini rahasianya, seperti itu. Atau ini disembunyikan supaya orang tidak tahu, begitu. Tapi apa yang orang tidak pahami, apa yang orang tidak tahu, apa yang orang tidak mengerti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, Rasulullah pahami, Rasulullah mengerti. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan rahasia-rahasia ilmu. Contoh umpamanya, saudara-saudara sekalian, saat ini sedang aktual masalah karantina atau isolasi, begitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal karantina atau isolasi ini, ya, untuk pencegahan penyebaran penyakit, gitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, idza sami'tum bit-ta'un, ya, kalau kamu mendengar ada suatu ta'un, ya, ada wabah penyakit, bi ardin, di satu tempat, fala tadkhuluha, maka jangan kamu masuk ke tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, dan ketika ta'un itu atau wabah itu berada di satu tempat dan kamu berada di tempat itu, fala takhruju minha, maka jangan kamu keluar kemana-mana. Nah, ini kan prinsip-prinsip isolasi, begitu ya, karantina, begitu, supaya penyakit itu tidak menyebar. Itu sudah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah belajar kedokteran, begitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah belajar manajemen kesehatan, ya. Tapi kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bagaimana upaya untuk pencegahan penyebaran penyakit itu, yang saat ini disebut sebagai karantina atau isolasi.
itu Rasulullah tahu dan Rasulullah sudah sabdakan. Ya. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Syekh Musannif katakan di sini diberikan rahasia-rahasia ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang orang lain belum pahami atau apa yang orang lain tidak ketahui, Rasulullah tahu dan Rasulullah pahami. Wassalatu wassalamu, dan salawat serta salam, rahmat dan keselamatan, ala afdali khalqihi, atas makhluk yang paling utama, Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uthi bil mu'jizat, yang diutus dengan bermacam-macam mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah satu peristiwa yang luar biasa, yang bisa terjadi di luar logika, di luar nalar manusia, karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kenabian seorang nabi, gitu ya, kerasulan seorang rasul. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, ya, dengan Allah bekali mukjizat-mukjizat yang bermacam-macam, gitu ya. Al-mu'jizat, ya, beberapa mukjizat. Di antaranya mukjizat yang paling terbesar adalah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an. Al-Qur'an ini tidak bisa dipalsukan. Ya, orang yang akan memalsukan pasti ketahuan, begitu ya. Ya, bahkan kata Allah, meskipun manusia bangsa jin berkumpul, ya, untuk membuat, mereka kerjasama membuat untuk yang serupa dengan Al-Quran, maka tidak akan pernah ada yang bisa menyerupai Al-Quran, menyamakan Al-Quran, gitu. Karena ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mukjizat lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membelah bulan. Ya, peristiwa ini terjadi ketika orang-orang yang meragukan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membuktikan, gitu, kalau engkau benar-benar seorang nabi, coba kau belah bulan itu, ya. Maka atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Nabi membelah bulan itu, ya, dan bulan menjadi terbelah. Ini juga hadis di dalam Sahih Bukhari, gitu, yang menceritakan tentang ini. Dan juga ada air memancar dari sela-sela jari jemari Rasulullah, ya, ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, di mana orang-orang kehausan dan mengatakan tidak punya air untuk berwudu dan berminum. Ya, mereka menuju kepada Nabi, lalu Nabi meletakkan tangannya ke dalam satu wadah, maka dari situlah air mengalir dari jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj, ya, ada cerita yang diriwayatkan, Nabi memberikan susu yang mengenyangkan banyak orang, ya, menyembuhkan orang yang sakit mata dan lain-lain, ya. Itulah Muhammadin al-mab'usi bil mu'jizat. Nabi Muhammad diutus dengan mukjizat. Wa ala alihi, dan semoga rahmat dan keselamatan itu tercurah kepada keluarganya, masabihid dalalat, yang menjadi lampu-lampu petunjuk, ya. Jadi keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi petunjuk-petunjuk bagi kita, karena mereka adalah orang-orang yang intens sehari-harinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, dan semoga rahmat dan keselamatan itu tercurah juga kepada para sahabat-sahabatnya,
anjumil hidayat. Ya, yang mereka itu juga adalah bintang-bintang petunjuk gitu ya. Jadi di samping kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga bisa mendapatkan petunjuk dari keluarganya, juga bisa mendapatkan petunjuk dari para sahabat-sahabatnya. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kamu harus berpegang kepada sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Dan juga berpegang kepada sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya. Banyak hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Dan itu menjadi petunjuk bagi kita. Gitu ya. Amma ba'du, kemudian daripada itu, fahadha syarhun, maka ini adalah syarah, penjelasan, ala lubabil hadithi, atas kitab lubabil hadis. Ya, jadi ada kitab, namanya kitab lubabul hadis, itu diberikan penjelasan, dan penjelasannya ini kitabnya, yang sedang kita baca. Lubabil hadis artinya intinya hadis. Lisyaih al-allamati al-fahamati. Lisyaih yaitu yang disusun oleh syekh gitu. Al-allamati orang yang alim, sangat alim gitu ya. Orang yang banyak ilmunya. Al-fahamati, orang yang sangat paham. Ya. Jalaluddin As-Suyuti. Ya, yaitu Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kitab Lubabul Hadisnya dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sedangkan syarahnya ini dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Syekh itu adalah secara bahasa bisa diartikan sebagai orang yang sudah berumur gitu ya, orang yang sudah tua gitu ya. Ya, dipanggil syekh begitu ya. Tapi dalam konteks kitab ini adalah orang yang berilmu gitu ya. Orang yang alim ya. Ya, jadi jika Anda dipanggil syekh begitu, bisa-bisa saja. Ya syekh, wahai syekh begitu ya. Mungkin karena memang umur Anda sudah tua begitu ya. Atau memang karena alim gitu ya. Tapi yang dimaksud dalam kitab ini adalah seorang yang alim, yang al-allamah, al-fahamah. Yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Ibnul Allamah Kamaluddin. Ya, anak dari al-allamah Kamaluddin. Taghammadahullahu birahmatihi. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Wa askanahu, dan menempatkannya pasiha jannatihi, di dalam luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sammaituhu, aku namakan ya, kitab ini, kata Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, penyusun kitab ini, aku namakan kitab syarah ini Tankihal Qaulil Hasisi, yaitu tankihal qauli, ya, memperbaiki ucapan atau mengedit gitu, membenarkan ucapan al-hasis yang cepat gitu. Fi syarhi lubabil hadisi, di dalam mensyarahkan atau di dalam syarah kitab lubabil hadis. Jadi nama syarahnya adalah Tankihul Qaulil Hasis. Wallaha as'alu, dan kepada Allah aku meminta, ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim, bahwa agar Allah menjadikan kitab karangan ini, Tankihul Qaul ini, khalisan liwajhil karim, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi para ulama terdahulu seperti itu. Ya, ketika menyusun suatu karya, menghasilkan suatu karya, itu semata-mata didedikasikan untuk umat. Ya, didedikasikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas semata-mata Allah. Ikhlas semata-mata karena Allah. Bukan termotivasi karena nanti kitab ini dicetak, kemudian dapat hak cipta, kemudian dikenal, kemudian bisa menghasilkan uang, gitu ya. Tidak ada motivasi-motivasi seperti itu, tapi ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wasababan lil fauzi bi jannatin na'im, ya, dan semoga menjadi sebab, ya, bagi kesuksesan masuk ke dalam surga, gitu ya. Keberuntungan masuk ke dalam surga dengan sebab hasil karya ini. Wa ayyakhtima likitabatihi wa ayyakhtima likatibihi bi khairin, amin amin. Dan semoga menjadi kebaikan yang husnul khotimah, gitu ya, bagi penulisnya, likatibihi, bagi penulisnya. Ya, amin, semoga Allah perkenankan. Wa'alam, dan ketahuilah olehmu, annal ba'isa, bahwa sesungguhnya yang menjadi pendorong ala kitabati hadza syar'i, ya, atas penulisan kitab ini, hajatul muhtajina ilaihi, yaitu kebutuhan orang-orang yang memerlukan kepada penjelasan kitab ini. Fa inna hadzal kitaba katsirut tahrifi wat tasrifi li'adami sarhi alai. Karena kitab ini, ya, katsirut tahrifi, bisa terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan, wat tasrifi, dan banyak perubahan-perubahan, li'adami syarhi alaihi, karena tidak ada penjelasannya, gitu. Ya. Jadi kitab Lubabil Hadis itu isinya adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata pengarang, bisa jadi ini kalau kitab hadis Lubabil Hadis tidak diberikan penjelasan, akan menimbulkan tahrif, akan menimbulkan tasrif, ya, menimbulkan penyimpangan, menimbulkan kesalahpemahaman, menimbulkan perubahan, begitu, dari maksud tujuan yang sebenarnya. Kenapa? Karena nggak ada penjelasannya. Maka oleh karena itu, oleh Syekh Muhammad bin Umar Al-Nawawi diberikan penjelasan, namanya syarah, gitu ya. Nah, ini artinya ketika kita ingin memahami ayat-ayat Al-Quran, jangan hanya dibaca tok Al-Qurannya itu, gitu ya, tapi baca kitab-kitab tafsirnya. Ya, banyak kitab tafsir Al-Quran itu banyak sekali, ya. Ada yang ummahatut tafasir, ya, artinya tafsir-tafsir induk yang besar-besar, dan banyak tafsir-tafsir yang lainnya, gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita ingin membaca hadis, ya, itu sebaiknya jangan hanya hadisnya itu yang dibaca, begitu ya. Teksnya kita baca, hadisnya dalam buku yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab yang sahih, gitu ya, kita baca. Ya, sebaiknya jangan hanya hadisnya itu, tapi baca sarah hadisnya itu, penjelasan-penjelasan yang dibuat oleh para ulama. Kitab hadis Bukhari ada sarahnya, ya, ada penjelasannya. Kitab Sahih Muslim ada sarahnya, ada penjelasannya, gitu ya. Supaya kita tidak salah pemahaman, gitu ya. Karena para ulama itu sebagai pewaris Nabi, ya, yang ilmunya bersanad, gitu ya, memahami dari gurunya sampai kepada sahabat, gurunya sampai kepada Nabi, gitu penjelasannya. Kalau kita sekarang
tidak langsung bertemu Nabi gitu ya. Maka ketika membaca hadis-hadis Nabi itu, bagaimana akan mendapatkan penjelasannya gitu ya. Kita tidak tahu dalam konteks apa hadis itu gitu ya. Apa latar belakangnya gitu. Nah, itu yang tahu para ulama-ulama gitu ya. Nah, maka ketika membaca hadis, baca juga syarahnya. Nah, sama seperti kitab ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, kalau kitab Lubabul Hadis ini tidak diberikan syarah, beliau khawatir ya terjadi penyimpangan pemahaman gitu ya dari apa yang maksud sebenarnya dalam kitab itu. Wa ma'adzalika, dan bersamaan dengan hal tersebut ya, kasura tadawulun nasi min ahlil Jawa alaihi. Ya. Kitab ini banyak beredar min ahlil Jawa, dari penduduk Jawa gitu ya. Jadi disebut langsung di dalam kitab ini gitu ya, bahwa memang penduduk Jawa ya menggunakan kitab Lubabul Hadis ini gitu ya. Wa inni lam ajid nuskhatan sahihatan fihi. Ya, dan aku tidak mendapatkan naskah ya manuskrip yang sahih di dalamnya. Walam aqdir ala tashihihi, dan aku tidak mampu untuk mentashihnya. Wastifai muradihi, dan aku mencukupi maksud-maksudnya ya, maksud-maksud kitab Lubabul Hadis itu likusuri ya, karena keterbatasanku. Illa anna ba'da syarri ahwanun min ba'din. Ya, melainkan bahwa sebagian keburukan itu lebih ringan daripada sebagian yang lainnya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah membuat kitab syarah penjelasan seperti ini merupakan pekerjaan yang sangat berat. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani gitu ya. Sulit begitu. Dia tidak sanggup membenarkannya begitu ya. Dan mencukupi sudah maksud-maksud apa yang ada di dalam kitab Lubabul Hadis begitu. Itu berat memberikan syarah seperti ini. Tetapi di satu sisi, kalau tidak diberikan syarah, nanti dikhawatirkan terjadi kesalahpemahaman ya. Salah pemahaman itu terjadi penyimpangan pemahaman begitu ya. Nah, maka diambil oleh oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dampak keburukannya yang sedikit begitu ya. Artinya ini daripada tidak ada yang memberikan penjelasan seperti ini dan dikhawatirkan menimbulkan pemahaman yang salah, maka Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi mau tidak mau akhirnya mengambil peran ini untuk memberikan penjelasan ya, supaya orang tidak keliru ya. Meskipun dia bilang tadi dalam memberikan penjelasan ini dengan apa sifat tawadhu'nya, bahwa saya juga ada kelemahan-kelemahan, keterbatasan saya begitu ya. Tapi kalau tidak diberikan penjelasan, dikhawatirkan akan terjadi pemahaman yang menyimpang gitu ya. Wa hadzal kitabu, dan kitab ini, wa in kana fihi haditsun dhaifun ya, meskipun ya, ada di dalam hadis meskipun ada pada kitab ini hadis-hadis yang dhaif, la yanbaghi ayyuhmala ya, maka tidak mesti ditinggalkan begitu ya. Hadis-hadis yang dhaif itu tidak mesti ditinggalkan gitu ya. Tidak mesti dibiarkan. Ya. Li'annal hadits ad-dha'ifa, karena sesungguhnya hadis yang dhaif itu yu'malu bihi fi fadailil a'mali. Ya. Bisa digunakan hadis-hadis yang dhaif itu dalam hal
keutamaan-keutamaan perbuatan dalam hal fadailil a'mal. Kama qala Ibnu Hajar fi Tanbihil Akhyar. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tanbihil Akhbar. Jadi Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani ini menyampaikan bahwa di dalam kitab Tanqihul Qaul ini ada hadis-hadis yang dhaif begitu ya. Ada hadis-hadis yang dhaif. Tapi hadis-hadis yang dhaif itu tidak mesti harus ditinggalkan begitu saja begitu ya. Karena menurut Imam Ibnu Hajar ya, hadis yang dhaif itu bisa juga digunakan ya untuk fadailul a'mal. Ya, untuk menggairahkan orang berbuat amal kebaikan ya. Nah, menurut para ulama, memang penggunaan hadis itu dibolehkan begitu dengan persyaratan-persyaratan tertentu gitu ya. Pertama syaratnya adalah hadis dhaifnya itu tidak terlalu begitu ya, tidak banget itu kedoifannya itu gitu ya. Kemudian yang kedua, punya sandaran hukum atau punya sandaran dalil yang ammah gitu ya. Dalil yang umum gitu, yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i lainnya begitu ya. Itu boleh dipakai begitu ya. Seperti umpamanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahya lailatal idi. Siapa orang yang menghidupkan malam-malam Id, malam-malam hari raya Id begitu, siapa orang yang menghidupkan malam hari raya Id, man ahya lailatal Id, maka Allah akan hidupkan hatinya gitu ya, ketika hati orang-orang lain pada mati gitu ya. Nah, bagaimana orang menghidupkan Lailatul Id umpamanya ada yang membaca Al-Quran begitu ya. Nah, secara umum membaca Al-Quran itu baik gitu ya. Ada yang sholat malam gitu. Ya, secara umum ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat malam itu baik begitu ya. Sehingga orang menghidupkan malam Lailatul Id meskipun hadisnya dhaif boleh dipakai karena sandaran secara umumnya ada gitu ya. Ya, orang menghidupkan dengan membaca Al-Quran, orang menghidupkan membaca zikir diperintahkan, membaca Al-Quran diperintahkan, sholat malam diperintahkan. Ya, jadi seperti itu. Wadda'ifu hujjatun fil fadail bittifaqil ulama'i kama fi syarhil muhadzabi. Dan hadis dhaif itu juga bisa dipakai hujjah di dalam fadailul amal dengan kesepakatan para ulama kama fi syarhil muhadzabi sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Muhadzab wa ghairihi dan kitab-kitab lainnya. Wallahul musta'anu, dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan, wa alaihi tuklanu, dan kepada Allah lah kita pasrah, wala haula wala quwata illa billahil alil azim, ya, tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Demikian saudara-saudara sekalian, ya, pembukaan awal kita membaca program kajian rutin membaca kitab Tanqihul Qaul. Nanti baru kita akan lanjutkan pada teks selanjutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha
Iftah alaina wa banatina wa auladina wa zurriyatina futuhal arifin. Wa faqihna wa iyahum fiddin wa allimna wa iyahum ta'wil wahdina wa iyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wardina warda anna. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.